Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Jahro dengan NIM 2003247. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi. Fonologi atau ilmu bunyi kata adalah ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi atau fonem bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Asal kata fonologi secara harfiah sederhana itu terdiri dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Dalam Hazanah Bahasa Indonesia, istilah fonologi ini merupakan turunan kata dari bahasa Belanda yaitu fonologie. Gitu. Nah, adapun jenis-jenis fonologi yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai kontraksi atau penyingkatan atau penghilangan. Nah, kontraksi pada awal kata itu disebut aferesis. Nah, contohnya adalah perubahan kata upawasa menjadi puasa seperti itu. Kemudian kontraksi pada akhir kata itu disebut apokop seperti kata pelangit yang berubah jadi pelangi. Nah, lalu kontraksi pada tengah kata disebut sebagai sinkop. Contohnya adalah baharu. Nah, itu beralih menjadi baru seperti itu. Selanjutnya ada diftongisasi. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan atau diftong. Contohnya itu adalah kata sentosa. Meskipun bentuk tersebut sudah dibakukan, kita masih sering mengucapkan sentausa. Jadi bukan sentausa tapi sentosa karena sudah dibakukan. Nah, contoh lainnya adalah kata teladan yang dilafalkan dengan tauladan. Harusnya teladan saja bukan tauladan itu. Nah, selanjutnya ada monoftongisasi. Nah, monoftongisasi ini merupakan kebalikan dari diftongisasi yang dimana monoftongisasi adalah perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Jadi dari dua menjadi satu. Nah, contohnya adalah ramai, kalau, dan santai yang diucapkan jadi rame, kalau, atau sate gitu. Nah, selanjutnya ada anaptikis. Anaptikis ini adalah jenis perubahan bunyi yang terakhir. Nah, di sini terdapat penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan atau penambahan konsonan pada kata tertentu. Nah, terdapat 3 model anaptikis yaitu ada protesis, epentesis, dan paragom. Nah, protesis ini adalah penambahan bunyi pada awal kata. Contohnya yaitu emas jadi emas seperti itu, dan dari kata empu jadi harusnya empu ada e-nya di depannya, terus elang jadi harusnya ada e-nya di depannya jadi elang seperti itu. Nah, selanjutnya ada epentesis. Epentesis ini adalah penambahan bunyi pada tengah kata, misalnya harusnya kapak jadi kampak seperti itu, terus sajak jadi sanjak gitu, terus upama harusnya upama bukan umpama seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada paragog. Paragog ini adalah penambahan bunyi pada akhir kata. Misal contohnya hulu bala, harusnya hulu bala malah jadi hulu balang seperti itu. Ina harusnya ina jadi malah inang seperti itu. Jadi ada penambahan bunyi pada akhir kata. Nah, di sini saya juga punya contoh monoftongisasi. Misalnya durian, harusnya durian, kita malah seringnya sebut duren seperti itu. Misal pakai, kita sering nyebutnya pakai gitu. Trauma harusnya trauma, tapi kita sering salah mengucapkan jadi trauma. Terus ada lagi harusnya atau, kita malah sering salah ucap jadi atau. Jadi atau tuh salah, atau harusnya. Sampai
Jangan sampai, harusnya sampai. Kalau itu juga salah, harusnya kalau. Jadi kalau monofonisasi itu adalah perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.